Jadi Bapak Ibu kalau mengganti eh, jadwal mengajar itu tidak bisa ya. Kalau mengganti orang ya, apalagi yang mengajar itu tidak yang bersangkutan dan itu tidak dilaporkan ya, mungkin berhalangan atau sakit. Nah, itu nanti nggak bisa masuk kelas ya, karena kita sudah apa buat di sistemnya. Nah, oleh sebab itu saya berharap kepada Bapak Ibu semua nanti untuk tidak merubah jadwal ya, jadwal perkuliahan. Nah, jadi eh, perkuliahan ini juga sudah tersistematis karena hampir kita hitung itu satu hari sekitar 60 kelas ya, 60 kelas. Jadi kalau kita apa pecah dua, kelas dari pagi sampai siang, kemudian siang sampai sore ya, itu ada 30 dan 30 kelas gitu. Nah, ada 60 kelas. Nah, mungkin akan beredar mahasiswa di seputar integrated classroom itu hampir seribuan ya, seribuan atau 2000-an mahasiswa itu ada ya. Nah, ini yang juga saya minta eh, koordinasinya nanti dengan pihak security kampus ya di perlengkapan untuk menyiapkan nanti persoalan-persoalan mungkin sambil jalan akan muncul, tapi akan kita selesaikan sambil jalan ya. Baik itu penataan apa parkiran ya sampai dengan kedisiplinan mahasiswa. Karena bagaimanapun dengan situasi dan suasana yang baru itu kan pasti nanti akan ada masalah-masalah. Nah, saya berharap nanti dosen-dosen semua, Bapak Ibu, ya, untuk membantu proses penyesuaian perkuliahan ini, karena ini kan baru kita terapkan ya. Eh, yang namanya baru kan pasti ada persoalan-persoalan. Nah, jangan pula sampai nanti dosen ikut pula memprovokasi muncul masalah ya kan. Saya berharap Bapak Ibu semua nanti membantu dan melaporkan kepada eh, koordinator pusat MKWK ya yang bertanggung jawab terhadap apa proses perkuliahan itu jika ada masalah-masalah. Ya kita bicarakan, kita diskusikan, ya kita carikan solusinya sehingga penyesuaian perkuliahan dengan sistem integrated classroom ini bisa berjalan baik. Nah, saya pikir itu poin-poin penting yang ingin saya sampaikan. Nanti sambil berjalan dalam proses itu, Bapak Ibu, jika ada masalah, nanti bisa sampaikan ke kami, ya, dan kita selesaikan, carikan solusinya bersama-sama. Sehingga proses perkuliahan di integrated classroom ini bisa berjalan lancar dan baik. Nah, saya dengar dari Universitas Riau nanti akan apa dari pimpinan universitas maksud saya itu akan ada apa seremonial ya, seremonial dulu untuk bukan perkuliahan. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Nanti akan diresmikan langsung oleh Bu Rektor ruangan itu. Saya rasa demikian, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya mohon maaf tidak bisa lanjut dengan diskusi ini nanti dengan Pak Dr. Anwar Rashid bisa dilanjutkan karena kebetulan di eh, LPPMP sekarang ada Pak Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 3 ya kita ada sedikit diskusi ya untuk persiapan-persiapan ke depan terutama di awal tahun ini. Saya rasa demikian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Beni Nasution yang sudah membuka acara kita. Untuk selanjutnya, koordinasi persiapan perkuliahan MKWK semester genap tahun 2024-2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Anwar Rashid. Kepada Bapak, dipersilakan. Saya izin dulu ya, Bapak Ibu. Ya. Ya, Assalamualaikum. Baik, Pak Beli, terima kasih. Pak Beli. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan eh, rapat kita hari ini. Mudah-mudahan bisa selesai dengan singkat dan tepat waktu, karena ini hari Jumat.
Ya. Terus kalian mohon izin saya melanjutkan hal-hal yang perlu disampaikan. Ketua tadi bahwa insya Allah semester ini kita akan menggunakan integrated classroom. Ini satu yang baik bagi kita, suatu yang baru, ada peningkatan dan ada hal-hal yang perlu kita persiapkan ya. Nah, sampai kepada beberapa hal yang kita lakukan di gedung baru, izinkan kami menyampaikan evaluasi semester ganjil yang lalu. Nah, ini ya ada beberapa hal di mana dosen ini dia tidak hadir kuliah, kemudian dia mendelegasikan kepada dosen luar biasa yang lain tanpa sepengetahuan kami ya, pusat MKWK. Maka hal ini sesuai dengan perjanjian ya, itu kita berikan sanksi ya, dan kalau sudah fatal itu kita berhentikan ya. Kemudian yang kedua, ada pertemuan perkuliahan itu yang tidak sesuai jadwal ya, dosennya mengganti jadwal sehingga mahasiswa merasa ketinggalan pembelajaran. Nah, ini tolong diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga yang evaluasi berikutnya, ada dosen yang terlambat menginput nilai UAS. Nah, jadi ini merugikan mahasiswa karena otomatis nilai itu akan menjadi B. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, merugikan mahasiswa. Maka dosen seperti ini juga kita berikan sanksi. Oke, itulah beberapa evaluasi semester lalu. Mudah-mudahan semester yang akan datang ini, semester genap ini, hal-hal yang tadi itu tidak terjadi lagi, dan mata kuliah MKWK dan MKWU ini akan menjadi lebih baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan seperti yang disampaikan Bapak Ketua LPPMP tadi, bahwa pada tanggal 3 Februari, tepatnya Senin depan, perkuliahan kita ya akan menggunakan gedung integrated classroom, baik mata kuliah MKWK maupun MKWU. Jadi kita akan kuliah di gedung baru. Nah, khusus untuk hari Senin yang akan datang, kuliah pertama kita sekaligus Bapak Ibu sekalian, kita akan launching. Ya, di sana akan diadakan launching peresmian yang tadi sampaikan Pak Ketua bahwa akan dihadiri oleh Bu Rektor. Nah, oleh karena itu kita harapkan sekali kepada Bapak Ibu sekalian yang mengajar pada jam 8 ya, agar hadir tepat waktu dan tidak mengensel ya, menunda perkuliahannya. Jadi nanti setelah peresmian mungkin Bu Rektor akan keliling melihat lihat ruangan. Tentunya di ruangan itu sudah ada dosen-dosen yang mengajar pada pukul 8. Kami minta tolong sekali lagi kepada Bapak Ibu yang masuk jam 8 hari Senin itu, diharapkan semuanya hadir. Nah, karena pimpinan kita akan ada di sana bersama-sama. Kemudian kami informasikan juga kepada kita semua Bapak Ibu sekalian bahwa di ruangan integrated classroom tersebut
kita akan kuliah dengan menggunakan TV LCD. Nah, menggunakan TV LCD. Nah, untuk secara teknisnya mungkin nanti kita akan bisa sambil belajar ya. Nanti akan ada teknisi yang akan membimbing kita bagaimana cara penggunaan TV LCD tersebut. Nah, kemudian juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang tidak mendapatkan mata kuliah pada semester ini karena keterbatasan kelas, ya, mohon ya, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk bersabar di semester yang berikutnya. Kenapa? Karena semester ini itu kelasnya lebih sedikit ya dibandingkan semester yang lalu. Nah, kelasnya lebih sedikit ya. Mohon dimaklumi ya. Oh, kok saya kurang? Kok ini saya harusnya seperti ini? Nah, itu mohon dimaklumi karena memang kelas kita sedikit. Nah, juga kami informasikan untuk mengajar Bapak Ibu sekalian, tolong mengikuti RPS atau RP yang sudah kita workshopkan yang lalu. Nah, karena apa? Karena RPS ini sudah kita input ke satu UNRI. Nah, dan ini juga ada poin penilaian nanti untuk akreditasi. Kalau seandainya kita mengajar pertemuan-pertemuan yang kita ajar itu tidak sesuai dengan RPS yang ada di satu UNRI, ini tentunya akan mengurangi nilai akreditasi kita. Nah, seandainya Bapak Ibu kurang setuju dengan materi-materi yang ada di sana, diharapkan kesabarannya. Nah, nanti kalau ada waktu kita akan buat lagi workshop lagi. Kalau ada revisi lagi, nanti kita revisi. Nah, kita masukkan yang baru. Namun untuk semester ini kami minta tolong ya kepada Bapak Ibu nanti mengikuti RPS yang sudah disepakati. Dan tentunya ini kita dari koordinator MKWK akan mengawasi ya pertemuan yang Bapak Ibu sampaikan di kelas. Nanti kita akan cek apakah sesuai dengan RPS yang sudah ada di satu UNRI. Demikian Bapak Ibu kami sampaikan. Nah, yang terakhir, sebagaimana biasa kita ada surat perjanjian kerja. Nah, bagi dosen-dosen LB itu nanti dapat dikumpulkan 1 minggu setelah perkuliahan kita mulai. Saya kira informasi ini yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Kalau ada hal-hal yang penting, mungkin bisa kita diskusikan. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator, Ibu Lilis. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Anwar Rashid. Sesuai dengan apa yang sudah beliau sampaikan tadi, sama-sama sudah kita pahami dan kita maklumi bersama. Namun pada kesempatan ini, jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ada yang ingin disampaikan, ini kesempatan dan peluang bagi Bapak Ibu dosen untuk bertanya langsung kepada Bapak Anwar. Sehubungan juga ada beberapa chatan dan WA yang datang kepada saya dengan Ibu Delvi. Nah, pada kesempatan ini dipersilahkan Bapak Ibu untuk bertanya dan berdiskusi kita bersama. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Saya Bu bisa Ya, silakan Bapak. Bapak Baik, Ardika ya. Ya, silakan Bapak. selamat pagi Bapak Ibu. Saya mau bertanya, saya dapat jadwal Kamis itu pagi. Hanya saya punya kendala dapat jadwal pagi Bapak Ibu karena saya juga ada jadwal ngajar di tempat saya gitu. Jadi mohon solusinya seperti apa sehingga boleh berjalan nanti saya boleh mengajar di sana, Bu. Karena itu jam 8 pagi di hari Kamis itu. Solusi untuk
Lusinya di siang hari jam 2. Itu yang saya minta kemarin, Pak, ke Ibu Devi. Mohon solusi untuk jadwal. Baik, Pak Ardi. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita ajukan dua orang ibu penanya. Nanti kita kasih kesempatan kepada Pak Anwar untuk menjawab pertanyaan kita. Silakan Bapak Ibu untuk dua pertanyaan berikutnya. Dari chat boleh dijawab juga. Terima kasih. Ya, silakan. Silakan Ibu Ya, terima kasih. Handayani. Ya, Ya, saya di chat juga sudah ada ya. tulis. Mohon untuk arahannya. Terima kasih. Silakan Ibu Handayani. Ya, izin. Saya sudah 3 tahun masuk di dalam sebagai dosen untuk pengampu ILMB. Namun kenapa nama saya tidak ada di dalam daftar? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu Handayani. Kemudian kita lanjut dengan Bapak Ibu satu lagi penanya untuk sesi yang pertama ini. Silakan Bapak Ibu. Mohon izin Bu Lilis. Halo Ibu. Baik, silakan Bu Nur Izzati. Oh ya Ibu, saya sama dengan Bapak yang sebelumnya mohon izin ganti jadwal Ibu. Karena saya bentrok di prodi saya itu untuk hari Senin jam 10 dan Kamis jam 2 mata kuliah literasi digital. Sudah Ibu? Baik, untuk 3 pertanyaan ini, mungkin Bapak Anwar silakan Bapak menanggapi dulu untuk 3 pertanyaan. Kepada Pak Anwar Rasid kami persilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan Bapak Ibu. Nah, Pak Ardi tadi ya, ini tangan Bu yang kedua ketiga itu masalah bentrok mengajar. Nah, ini sebenarnya sistem ya. Maksudnya itu sudah lama kami menunggu dari bagian komputer agar segera mengaktifkan sistem ini. Kemudian juga kita minta kepada pihak rektorat agar segera memfasilitasi ruangan untuk kelas ini. Nah, supaya apa? Supaya kita segera mengatur jadwal. Nah, kalau jadwal sudah kita atur, kemudian segera kita share. Kalau ada bentrok, segera kita revisi. Nah, namun karena ini masih baru, ya ada keterlambatan, ya sehingga antara jadwal yang kami berikan dengan jadwal yang ada di fakultas itu hampir bersamaan. Dan ini tentu ada beberapa jadwal mungkin yang bentrok. Nah, ini kami tampung, ya, kami tampung dulu. Kami coba diskusikan ke bagian TIK nanti, kira-kira masih bisa nggak? Tapi seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi, alangkah baiknya kalau seandainya yang di fakultas yang Ibu coba revisi gitu. Karena apa? Karena ini sistem yang kita buat, yang diberikan kepada kita ini, kalau berubah, jadi berubah lagi semua gitu. Nah, seperti puzzle ya. Jadi kalau satu ada yang copot, maka susah lagi untuk mencocokkannya. Nah, kalau di fakultas mungkin itu lebih mudah lah untuk merevisinya. Nah, cobalah Bapak Ibu diusahakan yang di fakultas atau yang di luar itu minta diganti gitu. Tapi namun demikian kita tampung
kita coba sampaikan kepada TIK dan kita akan kabari segera kalau seandainya bisa ya bisa direvisi lagi nanti kita kabari. Saya kira itu jawaban saya. Kemudian untuk Ibu Andayani yang biasa mengajar, ini mohon maaf Ibu Andayani, entah kesalahan kita entah bagaimana ini mungkin terluput, tapi biasanya ya pegawai itu sudah ada database yang mengajar dan dia akan mengajar lagi kecuali memang ada masalah. Jadi saya kira Bu Andayani nggak ada masalah, saya kira ya. Atau nanti kita lihat catatannya lagi. Eh, Kami coba juga nanti usahakan kalau bisa ada yang bisa diubah, nanti kita ubah. Tapi kalau tidak, itu tadi disampaikan di poin 5 tadi, pada dosen yang tidak mendapat mata kuliah semester ini, karena keterbatasan kelas, ya diharapkan bersabar untuk mengajar di semester depan. Tapi kita tampung juga, masih coba kita usahakan, karena ini masih ada waktu untuk perbaikan KRS dan sebagainya. Mungkin ini kita bisa manfaatkan dan nanti kita bisa diskusikan lagi. Saya kira itu jawaban saya. Mohon maaf kalau kurang pas, tapi itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kembalikan ke Terima Bu Lisa. kasih kita ucapkan kepada Bapak Anwar yang sudah memberikan beberapa solusi-solusi untuk kegiatan perkuliahan kita untuk semester genap ini. Apakah masih ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau Saya, mengungkapkan Bu. pendapat? Dipersilakan. Saya, Bu. Izin, Bu. Silakan. Ya, Silakan, mohon maaf, Ibu. saya on off cam ya, Bu. Oke. Ya, Ibu mohon perkenalan diri. Sebelumnya nama saya Nabila, saya dosen dari jurusan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan. Untuk ini Bu, jadwal dari MKWK dan MKU kan sudah keluar duluan dibandingkan yang dari fakultas gitu Bu. Kalau di fakultas saya, di jurusan saya belum keluar yang untuk mata kuliah dari prodi gitu Bu. Nah, nanti kalau misalnya ternyata pas keluar itu bentrok, bagaimana ya Bu ya? Karena sebenarnya saya jadwal MKU ini udah ada bentrok juga Bu di hari Rabu ilmu mitigasi dan bahasa Inggris di hari dan jam yang sama. Kemudian dari prodi juga belum keluar jadwalnya begitu Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Nabila. Selanjutnya masih ada Bapak Ibu barangkali yang ingin bertanya. Ya, silakan Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak Taufik. Saya Bu, Baik, Bapak Ibu, Bu masih ada Riza. pertanyaan satu lagi? Ya, Ya, saya Bu silakan. Riza. Ya, silakan Ibu Fitri Irianti. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Tadi saya juga di dalam ini sama dengan kasusnya Bu Handayani, tetapi saya dalam mata kuliah di LMB ini di satu Unri itu sudah keluar jadwal saya mata kuliah ILMB untuk ngajar semester ini. Cuman di dalam daftar jadwal yang keluar itu yang ikut di integritas itu tidak ada nama saya gitu. Jadi nanti bagaimana itu solusinya? Oke, itu aja Bu.
Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Pak Anwar, Ya, silakan untuk dijawab pertanyaan Ibu Bapak kita. Kepada Pak Anwar kami persilakan. Baik, terima kasih atas tanya Bapak Ibu. Pertama dari Ibu Nabila ya. Kalau yang dari fakultas, kami harapkan Ibu Nabila nanti menyesuaikan. Terus kalau ada bentrok memang yang diintegrated, nanti akan segera kita revisi. Ya Bu Lilis dan Bu Delvi nanti tolong dicek lagi. Jangan sampai dosen yang sama mengajar pada jam yang sama dengan mata kuliah yang berbeda. Nah, nanti kita coba cocokkan. Kemudian untuk Pak Topik, eh, kalau ada libur ya, libur nasional, itu biasanya Pak, pengalaman kita yang lalu-lalu, biasa kalau kita kuliah 16 kali pertemuan, itu biasa ada dilebihkan biasanya. Ada 2 minggu dilebihkan karena itu tadi, untuk mengganti hari-hari libur nasional. Itu sudah biasa ya terjadi. Nah, untuk ruang singgah dosen, itu sudah disampaikan oleh bagian bangunan integrated classroom bahwa insya Allah ada ruang singgah untuk dosen. Kita juga sudah dilihatkan kemarin ruangnya, namun waktu itu untuk meblernya belum ada, tapi ruangnya sudah ditunjukkan kepada kita. Nah, juga mebler untuk kami belum ada juga di sana. Nah, ketika itu mungkin ketika peresmian nanti semuanya sudah oke insya Allah. Nanti kita sama-sama lihat di sana. Nah, untuk Ibu Mitri Rianti, mungkin ini ada kesalahan ya Bu ya. Nanti kita cek lagi Bu ya. Kenapa ada nama Ibu di jadwal, kemudian di kelas belum ada. Ini manusiawi, nanti kita akan coba perbaiki. Dan nanti akan kita segera kabarkan. Nah, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih kepada Pak Anwar. Pada Bu Lilis. Masih